pagi adik-adik. Selamat berjumpa di Sunday School Jemaat Biring Romang pada hari ini. Nah adik-adik, catatan buat adik-adik. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, selamat beribadah sekolah minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah, kalau Kakak Feni, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Kakak Keisha, apa kabarnya hari ini? Nah, adik-adik hari ini semuanya kabarnya luar biasa. Saat ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari ini kita mau bersekutu, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk itu mari kita berdiri, kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita masuk dalam votum dan salam. Kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, kakak mau tanya, selama 1 minggu ini adik-adik siapa yang sudah melakukan dan mendengarkan firman Tuhan? Kalau kakak Feni? Saya Kak, seminggu lalu saya selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya seperti pesan Samuel pada cerita minggu lalu Kak. Iya, betul sekali. Tuhan berpesan melalui Samuel dalam cerita kita minggu lalu untuk mengajar kita senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, seperti dalam Mazmur pasal 33 ayat 18a mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menyanyi, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita, namun sebelum itu kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami hingga saat ini.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan ceritamu. Berkati kami, anak-anak sekolah minggumu yang akan mendengarkannya. Kiranya kami boleh paham dan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya pasti kabarnya semuanya luar biasa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja yang pertama yang akan memimpin sebuah bangsa Israel. Kira-kira siapa ya? Nah, adik-adik semuanya duduk tenang karena hari ini kita akan menonton sebuah film pendek. Selamat menyaksikan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?
Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Adik-adik, pesan dari cerita kita hari ini mengajarkan kita bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, baik itu kakak maupun adik-adik yang ada di rumah, semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, apa tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu dengan taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Contohnya kalau di rumah kita dengar-dengaran kepada kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita juga harus sopan terhadap mereka. Dan hari ini pembacaannya kita terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8, ke-9 sampai ke-10. Namun hari ini kita akan membaca bacaan kita dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Jika adik-adik sudah dapat, kita baca secara bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, Hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang raja pertama bangsa Israel. Untuk itu kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Aku anak raja, engkau anak raja. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita tenang, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan nats persembahan dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9, firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Nah, sambil persembahan dijalankan, mari kita iringi dengan pujian yang mengatakan, "Apabila sukacita Tuhanlah sumbernya." Apabila kita sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Satu kali lagi. Apabila kita sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga saat ini. Dan kami juga sudah mendengarkan cerita-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah-Mu. Kami juga sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami sudah berikan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biar kami boleh pakai dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Kami juga datang berdoa buat kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, bahkan guru-guru kami yang ada di sekolah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai mereka dan memberikan mereka kesehatan. Kami juga datang berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati mereka, baik itu dalam tumbuh kembangnya, dalam masa bermain dan masa belajarnya. Kami juga saat ini Tuhan mendoakan buat orang-orang yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, terkhusus buat Bapak Pendeta yang saat ini masih dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta, agar Bapak Pendeta boleh benar-benar pulih dari sakitnya dan boleh kembali beraktivitas, terkhusus boleh kembali melayani di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga datang berdoa buat persiapan Natal sekolah minggu kami, berkati segala persiapan-persiapannya, sehingga pada saat hari hanya nanti Tuhan boleh terlaksana sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari atas hingga ke pelosok-pelosok. Kiranya para pemimpin kami boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan adil dan bijaksana. Tuhan, ini doa kami, ampunkan setiap salah dosa kami, terima permohonan kami dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam membuat aktivitas, dan aktivitas kita untuk minggu ini adalah membuat mahkota. Contohnya seperti berikut. Dan nanti adik-adik pada saat sudah membuat mahkota, di depan mahkota bisa menuliskan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kasih, jujur, saling menolong.
Nah, adik-adik di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KASIH, Kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin, Tuhan menjaga engkau, amin, Tuhan menyayangi engkau. haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita menutup ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.